Halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini saya sekilas ingin membahas seputar informasi yang sangat-sangat gempar dan beredar di belakangan ini gitu ya. Yang mana seperti ini informasinya. Tanggal peluncuran jaringan Pi, Nicholas Kokalis berkata, "Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah memperoleh semua persetujuan peraturan yang diperlukan untuk peluncuran global kami pada 25 Desember tahun ini. Namun kami masih menyelesaikan detail seputar kode sumber terbuka kami," gitu ya. Jadi tentu untuk informasi ini, apakah ini real nggak fake gitu ya Bang ya. Oke, dalam setiap komentar saya baca-baca semua aja ya komentar Anda semua, sahabat-sahabat Pionos maupun yang juga kaum nyinyirnya ya. Jadi terkait open mainnet ini, tentu ini belum ada kalau direncanakan sih sudah ya, bakalan kurang lebih di tanggal 25 Desember ini memang diusahakan gitu ya untuk open mainnetnya. Namun apakah pasti di bulan 25 Desember ini gitu ya, di tanggal 25 Desember ke depan itu masih perlu pertimbangan juga ya, kurang lebih seperti itu. Karena masih perlu banyak yang diselesaikan juga dari informasinya yang saya dapat seperti di video saya sebelumnya. Ini faktor dari KYC ya. Jadi setidaknya KYC ini harus benar-benar benar-benar banyak yang menerima KYC, dan hanya menyisakan beberapa persen saja itu baru bisa menuju ke open mainnet gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ke depannya tentu kita jalani aja gitu ya. Tentu proyek ini memang mengusahakan yang terbaik untuk para Pionos semua. Namun kita juga nggak boleh egois ya, yang mana pihak proyek sendiri pasti perlu kesiapan yang matang ya, agar tidak terjadi suatu kesalahan yang mana kedepannya itu sangat mereka antisipasi banget gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan sistem ataupun juga kejadian yang terjadi seperti cryptocurrency sebelum dan sebelumnya ya. Jadi Pi Network ini memang benar-benar mensempurnakan sistemnya dan nggak sembarang langsung listing gitu aja, nggak ya. Dia memang memperhatikan itu semua untuk mensesuaikan dengan visi dan misinya, yaitu untuk kebebasan finansial untuk masyarakat seluruh dunia gitu ya. Jadi bagi saya, kita itu harus benar-benar sabar aja menunggunya, nggak usah terburu-buru ya. Ya walaupun di beberapa negara seperti di luar sana sudah heboh melakukan barter ya, P2P, dan mereka itu orang yang konsisten gitu ya. Mereka melakukan barter sesuai kesepakatan yang mana banyak saya terima informasinya itu mengikuti nilai konsensus global gitu ya. Dan gak sama gitu dengan Pionos ataupun vendor di Indonesia. Ya bukan masalah juga sih. Untuk harga tersebut tergantung kesepakatan dalam dua pihak ya. Kalau misalnya saya sepakat membeli barang si A dengan harga dengan senilai 1000 koin Pi, ya fine-fine aja sebenarnya. Mengapa demikian? Ya karena itu tergantung kesepakatan bersama gitu ya. Namun kalau kita ingin harga Pi tinggi, maka dari itulah seperti yang saya katakan sebelum dan sebelumnya, usahakan ikuti kesepakatan yang mana banyak disetujui oleh Pionos di seluruh dunia ya.
yang lebih yang lebih terkenal di kalangan para pioner Pi Network, yaitu nilai GCP 314.159 US dollar ya. Jadi itu akan lebih baik ya. Karena ini bukan berdasarkan asal nyeplos, enggak. Ini berdasarkan apa yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Kokalis, bahwa nilai Pi tersebut ya didasari dari apa yang disepakati oleh para pioners itu sendiri gitu ya. Mau harganya kalian sepakati berapa, 1 juta US dollar ya fine-fine aja gitu ya. Karena kalau semuanya sepakat dengan harga tersebut ya tentu nilai Pi ke depan juga akan mensesuaikan harga yang disepakati. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena Pi Network ini memiliki dua sisi ya, yang mana sebagai cryptocurrency ataupun sebagai mata uang digital gitu ya. Seperti halnya uang rupiah yang beredar di Indonesia lah. Oke. Tanpa kesepakatan dari masyarakat Indonesia sendiri, bagaimana uang rupiah itu bisa dikenal, bisa dijadikan alat transaksi ya. Kurang lebih kayak gitu aja. Sama halnya seperti Pi ini. Pi ini bertujuan seperti demikian ya. Akan menjadi mata uang yang dipakai oleh seluruh dunia gitu ya. Itulah visi dan misi dari pihak core team membuat koin Pi ini. Maka dari itulah mengapa nilainya sangatlah diharuskan tinggi ya. Karena itu kalau misalnya di waktu listing open mainnet harganya semisal berapa tuh, $1 ya, ataupun $5, $10, maka akan lebih maka akan cepat bangkrut nih proyek, maksudnya gagal pada akhirnya. Mengapa demikian? Karena seorang yang terkaya di dunia seperti Elon Musk dan orang-orang kaya lainnya akan lebih mudah memborong koin Pi ini, sedangkan visi dan misi dari pihak core team sendiri ini proyek untuk jangka panjang dan bukan untuk sesaat ya. Jadi pahami ini, oke? Jangan asal mengatakan halu atau lain sebagainya. Ya bisa demikian kalian mengatakan halu karena kalian kurang update gitu ya. Coba kalau kalian belajar dan mempelajari dengan benar ya terkait proyek ini, maka kalian akan menemukan jawaban yang mana hal tersebut memang sangat masuk akal kalau nilai Pi coin ini harus dihargai dengan nilai yang tinggi gitu ya. Karena pada dasarnya kita itu bukan hanya melihat ya, tapi harus juga mempelajari, karena itu yang paling penting daripada kita hanya sekilas melihat dan asal ceplos akhirnya nggak sesuai dengan fakta dari hal yang kita lihat tersebut gitu ya. Jadi usahakan jangan hanya menilai tapi juga dipelajari gitu ya. Oke. Jadi semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.